Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena pada kesempatan subuh hari ini dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu, maka Masya Allah, kalau diniatkan karena Allah, begitu besar pahala yang akan didapatkan oleh kita semua. Dan kita berharap kepada Allah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan yang sedang kita laksanakan ini bisa menjadi amal soleh untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan bab ibadah, ya, bab ibadah ini sudah ada tuntunan dari Nabi SAW. Meskipun nanti ada ikhtilaf, ada perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait dengan pemahaman dalam sebuah hadis. Nah ini sebetulnya perbedaan pandangan ini bukan hanya terjadi sekarang saja, ya. Jadi bukan hanya sekarang saja. Ini sudah pernah terjadi bahkan di kalangan ulama-ulama kita, ya, orang-orang yang berilmu. Pernah terjadi perbedaan itu. Akan tetapi jangan sampai kemudian perbedaan ini menjadi iftiraq, ya, menjadi perpecahan. Gitu. Karena yang kenapa disebut dengan fikih, karena fikih itu sifatnya zon, sangkaan, ya. Kita tidak melihat Nabi secara langsung, ya. Kadang sahabat saja yang hidup di zaman Nabi melihat Nabi itu berbeda, apalagi kita yang hidup di zaman sekarang. Nah, bagaimana kemudian ketika kita mengamalkan sesuatu atau meyakini sesuatu, yang terpenting bagi kita adalah kita memahami akan ilmunya, ya. Dan kita nggak boleh memaksakan orang lain harus sesuai pemahaman kita, ya. Kita sampaikan ilmunya, ini pemahaman seperti ini. Ketika kawan kita menerima, alhamdulillah, syukur, ya. Makanya seringkali ketika saya bahas bab ibadah ini atau fikih ini, ketika ada perbedaan saya sampaikan perbedaannya di mana, gitu, ya, agar kita kemudian paham, oh ini ilmunya, oh saya ambil yang ini karena ini pendapatnya lebih kuat. Itu yang mesti kita jalankan, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas terkait dengan kriteria imam, ya, kriteria imam. Kalau kita baca dalam hadis Nabi, itu sebetulnya terkait dengan kriteria imam ini ada 4, ya. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab-kitab fikih itu berkembang, ya, itu berkembang. Nah, yang akan saya sampaikan ini riwayat terkait dengan bagaimana Nabi SAW menentukan seorang imam di dalam sholat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1078 an Abi Mas'udin al-Ansari, dari Abi Mas'ud al-Ansari, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma, ya ummul qauma. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa
tidak boleh seseorang tiba-tiba dia mengimami sholat yang bukan di wilayah kekuasaannya. Ya, bahasa hadisnya bukan di sultannya gitu. Jadi kalau di sini di Masjid Al Muslim ini ada pengurus DKM, maka pengurus DKM lah yang menentukan siapa yang berhak untuk menjadi imam. Ya, oleh karena itu ketika saya datang ke sini saya tidak berani langsung ya menjadi imam kecuali ada izin dari pengurus. Ya, karena bukan sultan saya, bukan wilayah kekuasaan saya gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ya Bapak ke daerah ke masjid dekat rumah saya misalkan ya yang di situ memang saya ditugaskan untuk menjadi imam, nah ketika datang ke sana mesti izin dari saya, nah gitu ya. Jadi Nabi begitupun masjid di zaman Nabi ya, masjid di zaman Nabi itu tidak sembarangan orang menjadi imam ya. Yang menjadi imamnya siapa? Nabi langsung yang menjadi imamnya. Jadi para sahabat tidak berani sholat dilaksanakan sebelum Nabi keluar. Ya, jadi nunggu dulu Nabi keluar. Gitu. Ketika Nabi keluar baru kemudian diimami oleh Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW menjelang wafatnya, beliau dalam kondisi sakit, beliau tidak kuat untuk mengimami sholat. Akhirnya kemudian Nabi menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah ini ya, menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya umul qauma, hendaklah mengimami suatu kaum. Kriteria yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Ya, aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang paling menguasai bacaan kitab Allah, paling menguasai bacaan Al-Qur'an. Yang dimaksud menguasai itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, nah ini berkembang nanti pemahaman dari sini. Ya, berkembang pemahaman dari sini. Jadi aqra'uhum li kitabillah, yang paling menguasai bacaan Al-Qur'an itu ada yang menjelaskan aktsaruhum Qur'anan, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya. Kemudian juga muncul pemahaman yang paling menguasai bacaan Al-Qur'an itu adalah orang yang bagus suaranya. Ya. Muncul lagi pemahaman yaitu orang yang faqih. Apa itu faqih? Faham. Ya, faham terhadap Al-Qur'an. Kan di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat yang bacaannya bagus, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud. Tapi kenapa ketika Nabi sakit yang Nabi tunjuk siapa? Abu Bakar. Kenapa tidak Abdullah bin Mas'ud? Ya, kenapa enggak Ali bin Abi Thalib? Nah, kata para ulama dalam bab fikih dalam kitab fikih dijelaskan bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang afqah, orang yang faham, orang yang paling faham dalam urusan agama termasuk dalam perkara Al-Qur'an. Ya, nah jadi kriteria yang pertama untuk ditunjuk menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, ya, orang yang paling menguasai kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Nah, di sini kalau di sini ada imam khusus ya atau enggak? Ada yang prioritas tetapi tidak ada. Tidak sebagai assignment memang imam masjid ini saja, gitu tidak. Oh, jadi digilir di antara jamaah. Digilir ya, tapi ada yang prioritas. Ada yang prioritas ya. Yang prioritas kebetulan itu imam bacanya bagus dan dia hafiz 30 juz. Ya. Nah itu bagus seperti itu ya. Jadi kalaupun tidak hanya ada satu imam ya, tapi pengurus kemudian menjadwalkan ya siapa imamnya begitu, supaya nanti tidak patunjuk-tunjuk gitu ya. Tapi biasanya memang di bab iman mah bukan patunjuk tidak saling fastabiqul khairat, tapi nu aya ge padorong mangga ya. Jadi sebetulnya kepemimpinan atau imam dalam sholat jamaah ini sebetulnya bagaimana Nabi mengajarkan kita terkait dengan bagaimana berjamaah di luar sholat. Ya. Jadi di dalam
pelaksanaan ibadah sholat ini hanya sebagai contoh gambaran gitu ya, bagaimana kaum muslimin diatur dalam berjamaahnya. Nah ini harusnya kemudian bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan keseharian, apalagi dalam bernegara gitu. Ya. Jadi di zaman Nabi itu ketika memilih seorang gubernur, ketika memilih seorang wali, ya katakanlah pejabat-pejabat itu nggak sembarangan Bapak Ibu, ya. Tapi mereka dites dulu pemahamannya terhadap agama. Bahkan saya baca dalam salah satu riwayat itu Nabi kalau mau menunjuk seorang gubernur itu dites dulu pemahaman dia terhadap surat Al-Baqarah. Ya. Tesnya itu, jadi paham gak dia terhadap surat Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah itu adalah manhaj kaum muslimin dalam mengatur baik dalam ibadah ataupun dalam akidah ataupun dalam perkara muamalah itu ada di Al-Baqarah, dites heula gitu. Ada nggak di kita gitu debat calon presiden misalkan ya dites surat Al-Baqarah gitu, kan tidak ada ya. Nah Umar ketika menunjuk seorang gubernur di Irak itu dites Al-Baqarah dulu, ya dites Al-Baqarah, paham gak dia terhadap surat Al-Baqarah? Nah, jadi pemahaman dia terhadap surat Al-Baqarah. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Maka ketika kita hendak memilih seorang imam dalam sholat itu adalah aqra'uhum li kitabillah, cari orang yang paling menguasai Al-Quran. Ya, baik itu bacaannya, baik itu pemahamannya, ataupun mungkin dilihat dari standar banyak hafalannya, ya, gitu. Fa in kanu fil qiraati sawaan. Jadi kalau dalam hal penguasaan bacaan ini sama, lantas apa kriteria yang kedua? Maka kriteria yang kedua adalah fa'alamuhum bis sunnah. Maka dahulukan siapa yang kapasitas keilmuannya terhadap as-sunnah itu lebih berilmu, jadi lebih mengetahui dalam perkara sunnah ya. Jadi kalau tadi perkara Al-Quran dia hafalannya cukup banyak, kalaupun tidak 30 juz tapi dia banyak hafalannya. Kemudian juga para ulama seperti 4 mazhab ya, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i itu menetapkan juga bacaannya mesti bagus ya, pemahaman dari aqra'uhum li kitabillah. Nah kalau ini sama nih ya, hafalnya sama, yang satu hafal 30 juz, yang satu juga 30 juz ya, da moal aya nu 32 juz ya, si eta we naha 31 juz eta mah ya, tidak ada gitu ya. Nah sama-sama hafal 30 juz, maka kemudian bacaannya bagus gitu ya, pemahaman terhadap Qurannya bagus, maka kemudian cari mana yang lebih paham terhadap sunnah ya. Jadi pemahaman dia terhadap sunnah Nabi SAW ya, gitu. Nah ini kriteria yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Al-Quran, kemudian lihat pemahaman terhadap sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau pemahaman atau pengetahuan terhadap sunnahnya sama, fa'aqdamuhum hijratan, dahulukan yang lebih dulu hijrah. Maksudnya hijrah itu kan dulu di zaman Nabi ya. Nah mungkin pemahaman kita fa'aqdamuhum hijratan, dahulukan mereka yang lebih awal hijrah, maksudnya lebih awal memperbaiki diri gitu ya. Ini bacanya, pemahaman Qurannya bagus, terhadap sunnahnya juga bagus, tapi yang ini mah dia sudah memperbaiki diri sudah lama kan gitu ya. Yang ini mah baru misalkan ya, baru hijrah, maka dahulukan yang sudah lama. Nah gitu, kalau dulu dahulukan yang lebih awal hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau dalam perkara hijrah pun sama, fa aqdamuhum silman, maka dahulukan yang lebih awal masuk Islam ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian 4 kriterianya ya. Satu, dahulukan apa? Yang paling menguasai Al-Quran. Yang kedua, paling menguasai sunnah. Yang ketiga, dahulukan yang lebih awal hijrah ya. Kemudian yang keempat kriterianya adalah dahulukan yang lebih awal masuk Islam ya.
Nah, dalam riwayat ini ada keterangan dahulukan yang lebih senior? Hah? Kalau akhirnya lebih awal masuk Islam berarti dia lebih tua usianya Pak. Umumnya kan kita di Indonesia ini beragama Islam pada saat setelah lahir sudah masuk Islam Pak ya. Jadi mungkin pendapat saya sih lebih tua, berarti masuk Islamnya lebih lama daripada yang umurnya 18 tahun. Ya, itu pemahaman ya, pemahaman ya. Tapi ternyata Bapak sekalian, saya tidak menyalahkan ketika misalkan mendahulukan yang lebih senior, mendahulukan yang lebih tua. Kenapa? Ada riwayatnya, Pak. Nih riwayatnya. Jika kualitasnya sama, maka dahulukan yang lebih senior. Ini ya. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan hendaklah dan salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis sholatu, kalau salat telah datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi mengumandangkan azan, wal ya ummakum akbarukum, gitu ya. Dan dahulukanlah yang menjadi imam itu adalah akbarukum, yang paling besar. Ini bukan besar fisiknya, Pak ya, tapi akbarukum maksudnya adalah yang paling tua ya, yang lebih senior. Saya tidak menyebutnya tua, tapi senior lah gitu. Ya. Jadi kalau secara kualitasnya sama, bacaannya bagus, kemudian juga menguasai terhadap Al-Quran, menguasai terhadap sunnah gitu kan, maka silahkan dahulukan yang lebih akbarukum, yang lebih senior di antara kalian ya gitu. Nah, jadi ini kriterianya begitu Bapak Ibu sekalian ya, tahapan-tahapannya. Satu, cek dulu lihat penguasaan dia terhadap Al-Qur'annya. Ya. Sama, kemudian cek yang kedua ya, cek yang kedua penguasaan terhadap sunnah. Kemudian yang ketiga, lihat mana yang lebih awal hijrah. Yang keempat, mana yang lebih awal masuk Islam. Sama semua tuh empat-empatnya, maka kemudian akbarukum, dahulukan yang lebih senior ya gitu. Nah, kalau Nabi SAW memberikan kriteria untuk memilih imam itu dengan 4 kriteria ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh para imam-imam seperti 4 mazhab kemudian berkembang ya. Kemudian ada dia mesti seorang muslim ya, dia mesti seorang muslim. Artinya kalau imam itu kudu muslim ya. Boleh diimami oleh orang kafir? Kan tara sholat ya, biar aku mengimami gitu ya. Tapi bisa saja nanti kemudian muncul ada ketika musim kampanye kan gitu ya, tiba-tiba dia ingin jadi imam kan gitu. Nah, jadi ada kriteria-kriteria yang kemudian ditentukan oleh para imam. Tapi kalau kita melihat kriteria dari Nabi, itu melihat hanya 4 kriteria ini ya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah terkait dengan kriteria imam. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau didiskusikan? Mangga, silakan. Kriteria yang disebutkan tadi sesuai dengan urutannya, kaitannya dengan penjadwalan. Apakah itu termasuk dalam penjadwalan atau penjadwalan itu termasuk dalam hal keluangan waktu? Bagaimana menentukan jadwal itu? Jadi dalam penentuan jadwal begitu ya, terkait dengan imam itu ya ini mesti dilihat dulu yang ininya dulu ya. Jadi terhadap Qur'annya, kemudian pemahaman terhadap sunnahnya. Nah, baru nanti dilihat terkait dengan penjadwalannya. Dan juga ya memang karena di kita ini seringkali imam ini karena waktu luang ya. Jadi yang punya waktu luang itu yang menjadi imam misalkan gitu ya. Gitu. Nah, ya kalau di zaman Nabi memang para sahabat itu orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, sehingga mereka kalau berada di wilayahnya itu pasti selalu berusaha untuk sholat berjamaah di masjid gitu ya.
Artinya bukan karena ada waktu luang kemudian menjadi imam di masjid. Ya, kalau misalkan Bapak punya kriteria-kriteria yang tadi, kemudian silahkan nanti pengurus menentukan jadwalnya. Ya, nah maka kita mesti meluangkan waktu untuk menjadi imam. Nah kalau misalkan di siang hari kita bekerja memang di kantor di luar begitu ya, maka kita mesti meluangkan waktu di waktu subuh atau di waktu maghrib atau di waktu isya. Ya, itu mah teknis Pak ya, terkait dengan teknis penjadwalan, kemudian juga keluangan waktu dan sebagainya, itu silahkan diatur oleh pengurus ya masing-masing di satu masjid gitu. Itu pengurus di masjid itu lebih paham, lebih tahu terkait kondisi di masjid tersebut begitu. Ya. Begitu Pak. Ya. Dua Pak. Iya, Pak. Apakah ketika kriteria sudah disusun, ada kriteria 1, 2 dan yang tertinggi, tapi kemudian berhubung tidak dalam jadwalnya dia jadi imam, maka orang lain yang kriteria nomor 10 tapi jadi imam. Nah, boleh asalkan itu berdasarkan penunjukan dari pengurus ya. Jadi misalkan nih setiap ahad subuh nih sudah ada ketentuan imamnya ya, sudah ada imamnya siapa gitu. Tapi kemudian karena misalkan saya datang atau ada ustadz-ustadz yang lain datang, kemudian pengurus mempersilahkan saya untuk menjadi imam, itu diperbolehkan saja. Yang terpenting adalah ini hasil ACC begitu kan, ACC dari pengurus masjid tersebut gitu. Tapi kalaupun memang ingin sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditetapkan oleh pengurus, silahkan saja, karena pengurus punya kewenangan. Jadi kalaupun setiap ahad keempat saya datang ke sini, tapi pengurus menetapkan sudah imamnya yang sudah tetapan saja, mangga silahkan gitu ya. Cuman mungkin pandangannya ada saya masa bulan sekali duk sumping kadieuna ya, mampang ya sudah saya ditunjuk jadi imam. Nah itu silahkan saja sesuai dengan kebijakan dari pengurus masing-masing atau pengurus di masjid ini gitu ya. Jadi itu silahkan ya, mau nanti ustadz yang datang ke sini langsung tunjuk jadi imam ya, atau misalkan mau yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pengurus gitu ya. Itu tidak ada masalah sebetulnya ya. Yang terpenting itu sudah ada ACC kan gitu. Yang tidak boleh itu tiba-tiba saya langsung datang jadi imam gitu kan, langsung ke depan. Ini tidak boleh ya. Mesti ada izin dulu ya. Itu bagian daripada adab ya. Jangan merasa bahwa kita paling banyak ilmu, paling hafal Quran, kemudian kita merasa seenaknya, nggak bisa begitu ya. Ya sama seperti kita berada di sebuah wilayah begitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba kita menjadi pemimpin wilayah itu, padahal sudah ada pemimpinnya di situ. Nah, makanya mesti sami'na wa ata'na ya, kita mesti dengar dan taat gitu ya terhadap pimpinan di wilayah itu. Ya. Allah a'lam. Masih ada? Saya ada Ustaz. Mangga. Mohon kembali ke hadis tadi Ustaz. Saya pernah terlibat diskusi agak lebih dalam, maksudnya agak lebih panjang tentang kriteria pertama dibandingkan dengan kriteria kedua. Kriteria pertama itu di dalam lafaz hadisnya itu memang akra hukum, tetapi pada waktu diskusi itu dan juga dari keterangan Ustaz tadi, itu yang dominan jadinya bukan hanya bacaannya, tapi adalah kefahamannya. Bahkan sebenarnya kefahaman dan konsistensi orang itu menjalankan nilai-nilai yang Qur'ani. Jadi bisa saja terjadi seorang imam bacaannya bagus, lagunya bagus, suaranya bagus, hafalannya bagus, tapi ada sisi lain yang tidak bagus, adab misalkan, akhlak misalkan, itu bisa mendegradasi dari itu. Jadi makanya tidak kaku jadinya. Pengertian akra hukum itu adalah hanya bacaan sebagai dalil bahwa keterangan seperti itu. Kita bandingkan sekarang hadis ini, kalimat anak-anak kalimatnya itu paralel, akra hukum di kitabillah di situ
itu paralel dengan a'lamuhum bisunnati. Jadi yang satu disebut akra pembacaan, yang kedua pengetahuan, keilmuan. Maka sebenarnya akra itu maksudnya adalah juga keilmuan, bahkan konsistensi dia kepada nilai-nilai yang dia baca. Jadi benarkah seperti itu, Ustaz? Betul ya. Jadi saya coba baca syarahnya ya, penjelasan terkait dengan hadis ini yang ada dalam riwayat Imam Muslim ini. Nah itu pemahaman para pensyarah itu memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah itu adalah afqahu, ya, mereka yang memang lebih faham terkait dengan kitab Allah. Ya, faham itu ini berkembang pemahaman fikih kan gitu ya. Berkembang pemahaman bahwa yang namanya fakih itu bukan hanya dia fakih atau faham dari hanya sekedar dia hafal begitu ya, tapi kemudian juga itu sangat terlihat dari bagaimana dia mengamalkan dalam kesehariannya, ya. Nah itu kalau dalam ilmu mustalah hadis itu namanya ada istilah muru'ah, ya. Ada orang Bapak sekalian hafalan Qur'annya banyak gitu, tapi muru'ahnya gitu itu jelek, ya, muru'ahnya jelek, akhlaknya jelek, itu juga bisa menjadi tidak layak dia untuk menjadi seorang imam, ya. Kira gua tukang jadi imam tapi tukang ngegosip. Ada laki-laki yang gosip, ya, gitu. Kemudian juga akhlaknya kemudian dia suka berbuat menyakiti tetangga misalkan ya, suka berkata-kata yang kotor, ya, berkata-kata yang kasar. Nah ini kan tidak layak secara muru'ah. Jadi memang aqra'uhum li kitabillah ini itu tadi saya sampaikan bahwa ini bisa berkembang pemahamannya, tidak hanya dia sekedar banyak hafalan tapi juga faqih, dia faham terhadap Al-Qur'an, kemudian juga terlihat dari bagaimana akhlak dia dalam keseharian terhadap Al-Qur'an. Ketika Nabi SAW sakit gitu ya, yang Nabi tunjuk itu adalah Abu Bakar, ya, yang Nabi tunjuk Abu Bakar. Sampai istrinya Rasulullah yaitu Siti Aisyah putri Abu Bakar itu sempat bertanya juga, kenapa harus Abu Bakar katanya, ya, karena Abu Bakar ini orang yang paling lembut hatinya. Seringkali kalau beliau baca Quran kadangkala beliau banyak lama nangisnya, ya, tapi Nabi tetap menunjuk Abu Bakar karena kelembutan hati dan pemahaman Abu Bakar terhadap Al-Quran, ya, gitu. Nah itu jadi pemahaman ini kemudian nanti berkembang, ya, redaksi hadis ini kemudian berkembang terkait dengan tadi pemahaman terhadap Al-Quran. Nah yang saya baca afqah pemahaman itu juga saya temukan dalam syarah atau penjelasan hadis ini, ya, gitu. Nah kalau di sini pengurus kemudian selain orang itu faham terhadap Al-Quran, kemudian juga mau dilihat muru'ahnya, ya, mau dilihat akhlaknya, perilaku kehidupan sehari-harinya, itu bagus, ya. Kenapa? Karena menjadi seorang imam dalam sholat itu tanggung jawabnya besar, ya, tanggung jawabnya besar bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat, ya, berat itu, ya. Ini berat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa saya tidak mau jadi imam berat tanggung jawabnya, tidak begitu juga, ya. Artinya kalau memang Allah berikan kemampuan kepada kita pemahaman terhadap Al-Qur'an begitu ya, dan memang kita ditunjuk harus untuk menjadi imam, ya laksanakan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal soleh untuk kita, ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada? Baik. Ya, selanjutnya, nah kalau orang yang buta apakah boleh menjadi imam? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Ya, kalau orang yang bisu? Ya. Ya, jadi kalau orang yang buta apakah boleh menjadi imam? Boleh. Ini hadisnya. An Qatadah an Anasin anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik itu siapa Bapak Ibu? Ya. Anas bin Malik itu
pelayan Nabi, ya, pelayan Nabi, pembantu Nabi, tapi beliau bisa meriwayatkan hadis, ya. Ini menunjukkan luar biasa Bapak Ibu, ya. Nabi SAW itu tidak pernah membedakan posisi apa orang itu, ya. Nabi tidak hanya melihat Abu Bakar karena Abu Bakar sebagai seorang pengusaha. Nabi tidak melihat Utsman karena Utsman ini orang yang kaya, tidak, ya. Bahkan pelayan yang sehari-hari melayani Nabi, Anas bin Malik ini, kalau Nabi mau berangkat beliau yang kalau Nabi mau sholat beliau yang menyiapkan air wudhunya, ya. Kalau Nabi mau berangkat beliau yang menyiapkan sandalnya, yang menyiapkan kendaraannya. Itu oleh Nabi dididik supaya menjadi orang yang berilmu. Jadi pelayan Nabi itu harus menjadi orang yang berilmu. Bahkan ajudan, Nabi punya ajudan Bapak Ibu, ada 2 orang ajudan Nabi SAW. Itu pun sama, 2 orang ini seringkali meriwayatkan hadis Nabi SAW, ya. Jadi ajudan itu bukan hanya sekedar mengawal Nabi, tapi beliau pun menyampaikan, ada ilmu-ilmu yang disampaikan. Nah, ini penting bagi kita, ya, bahwa Nabi SAW itu adalah orang-orang yang di sekitar Nabi itu harus ditanamkan keilmuan, ya, dididik mereka oleh Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Pendidikan itu mesti, ya. Jadi jangan karena dianggap ada dia mah hanya sekedar pelayan, enggak, ya. Nabi tetap memuliakan orang itu, termasuk Anas bin Malik, ya. Jadi Anas bin Malik ini orang yang karena sering beliau melayani Nabi, begitu ya, apapun kebutuhan Nabi dilayani oleh Anas bin Malik. Akhirnya kemudian Anas bin Malik ini juga didoakan oleh Nabi SAW, ya. Jadi Nabi pun termasuk orang yang tidak pelit doa Bapak Ibu, ya. Jadi kadangkala kan seringkali kalau kita berdoa itu mikiran diri sendiri, gitu, ya. Ya Allah berikan kepada saya iraha baturna, ya. Kapan yang lainnya gitu. Nabi itu kalau berdoa langsung menyebut nama Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau perlu disebut namanya, Allahumma kthir, nah gitu ya. Ya Allah banyakkan harta Anas bin Malik. Ketika Nabi mendoakan Ibnu Abbas, ya, Nabi doakan, ya Allah jadikan Ibnu Abbas ini orang yang faham terhadap agama, orang yang pandai dalam memahami takwil. Nah, Nabi itu begitu, ya. Beres wudu Nabi angkat tangannya kemudian mendoakan, ya, mendoakan sambil disebut nama orang itu. Ini Masya Allah, ya. Jadi Anas bin Malik ini termasuk pelayan Nabi yang mendapat doa dari Nabi SAW, ya. Istakhlafa bana Ummi Maktum. Nabi SAW pernah menyuruh Ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau, ya ummun nas wa huwa a'ma, mengimami manusia sedangkan beliau adalah orang yang buta. Jadi selain Abu Bakar yang pernah ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam sholat, Nabi pun pernah menyuruh Ibnu Ummi Maktum, ya, orang yang nggak bisa melihat ditunjuk untuk menjadi imam. Dan Ibnu Ummi Maktum ini pun termasuk muazzinnya Nabi SAW. Karena di zaman Nabi itu muazin ada 2. Satu Bilal bin Rabah, yang kedua Ibnu Ummi Maktum, ya, gitu. Nah, kalau Bilal biasanya itu azan bahasanya azan awal gitu ya. Jadi azan untuk membangunkan orang sholat. Kalau yang mau saum silahkan sahur, itu azannya Bilal. Tapi kalau azannya Ibnu Ummi Maktum itu menunjukkan azan subuh, ya. Jadi orang yang buta boleh jadi imam, boleh, silahkan, ya. Anak kecil boleh jadi imam Bapak Ibu, ya. Pernah terjadi di zaman Nabi ada anak kecil mengimami sholat. Ya. Nah, anak kecil mengimami sholat ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Fa'idha hadaratis sholatu, apabila waktu sholat sudah tiba, falyu'adzin ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Nah, kalau ini lafaznya beda, ya. Dan hendaklah yang mengimami kalian yang banyak hafalan Qur'annya.
Jadi kalau tadi mah aqra'uhum li kitabillah, kalau yang ini redaksinya aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fanazaru falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Lantas mereka saling mencermati, artinya saling melihat gitu kan. Ya, saling melihat siapa yang disuruh untuk menjadi imam. Ya, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya kecuali saya. Lima kuntu atalaqqa minar rukban faqaddamuni baina aidihim. Kemudian muncul orang mah mereka ngadorong gitu ya, sok kapayun ya. Wa ana ibnu sittin, dan pada saat itu usia saya 6 atau 7 tahun. Bayangkan 6 tahun Bapak Ibu ya, hafalan Qur'annya sudah banyak ya, hafalan Qur'annya sudah banyak. Nah ini hadis ini kemudian memang ada pemahaman-pemahaman yang beragam di kalangan para ulama ya. Kalau imam yang 4 itu mensyaratkan untuk menjadi imam itu mesti orang yang balik ya. Kalau usia 6 tahun sudah balik belum Pak? Belum balik ya. Tapi di zaman Nabi ini pernah terjadi anak usia 6 tahun itu sudah menjadi imam. Nah, lahir pemahaman bahwa kenapa anak ini boleh menjadi imam, karena pada saat itu di zaman Nabi itu masih sedikit orang yang banyak hafalan Qur'annya, sehingga anak kecil itu diminta untuk menjadi imam begitu ya. Kalau sekarang kalau misalkan yang dewasa ada yang sudah banyak hafalan Qur'annya, maka dahulukan yang dewasa ya gitu. Tanya Ustaz, ini klarifikasi. Ini disebut hadis tapi tidak jelas hubungannya dengan Nabi. Jadi misalkan ini bukan kata Nabi, ini bukan perbuatan Nabi, ini bukan juga perbuatan sahabat yang dikonfirmasikan kepada Nabi, kecuali kalau ada syarahnya mungkin. Ya, jadi ini peristiwa yang terjadi di zaman Nabi, ya, gitu. Memang bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi ini peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi dan ini hadisnya sahih, ya, ada dalam hadis riwayat Bukhari, gitu, ya. Jadi kalau dalam bahasa ilmu mustalah hadis disebutnya takrir. Jadi takrir itu sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di zaman Nabi dan Nabi tidak melarang. Ya, Nabi tidak melarang. Nah, ini terkait anak kecil, walaupun tadi kalau misalkan ada yang memang sudah balik, sudah dewasa, itu lebih didahulukan, ya. Tapi ini terpotret bahwa di zaman Nabi pernah, gitu ya, pernah terjadi, gitu. Hanya kalau imam yang kalau saya baca dalam kitab fikih, imam yang 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu mensyaratkan imam itu mesti yang sudah balik. Ya. Kemudian itu terkait dengan imam ya. Kemudian bagaimana posisi dalam sholat berjamaah? Ya, kita masih ada waktu. Bagaimana kalau sholat berjamaahnya 2 orang Bapak Ibu sekalian? Ya, imam 1 orang, kemudian makmum 1 orang laki-laki. Nah, posisinya seperti apa? Ini dalam kitab Sahih Bukhari nomor 658. Ini sanadnya, ya. Hadatsana Musaddad, qala hadatsana Ismail bin Ibrahim, dan seterusnya. Ya, ini kadang kita paling males baca sanad, padahal ini penting. Kenapa? Karena kelebihan umat ini pada sanad. Ya, harus jelas ini riwayat siapa begitu. Nah, ini silahkan sanadnya. Dan ini termasuk hadis yang seorang anak itu meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ini luar biasa Bapak sekalian. Ya. Jadi bagaimana seorang anak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ayahnya soleh, anaknya pun soleh. Nanti banyak kita temukan hadis-hadis begitu, ya, gitu. Jadi ayahnya soleh, kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya, ya, anaknya soleh, sehingga anaknya meriwayatkan hadis. Ya, ini termasuk salah satunya. Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, bituh inda kholati
saya pernah bermalam di rumah bibi saya, ya, yaitu rumah Rasul. Faqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Kemudian Nabi sholat pada malam hari. Fakumtu usolli ma'ahu, aku berdiri, kemudian aku sholat bersamanya. Fakumtu an yasarihi, aku berdiri di samping kirinya. Ya, coba. Jadi fakumtu an yasarihi, Nabi berdiri di Ibnu Abbas berdiri di samping kiri Nabi. Fa akhadha bi ra'si, kata Ibnu Abbas, itu Nabi memegang kepala saya. Nabi kan tinggi, Bapak sekalian, ya. Jadi ini Nabi, kemudian Ibnu Abbas berada di sebelah kiri. Oleh Nabi kemudian dipegang kepalanya, ya, dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, gitu, ya, pindah gitu. Itu lagi sholat, ya. Fa aqamani an yaminihi, ya, sehingga menggeserkan aku dan aku berdiri di sebelah kanan Nabi. Ya. Nah, ini keterangannya. Dalam kitab Subul Salam kemudian dijelaskan wa ala anna mauqifal wahid ma'al imam an yaminihi. Jadi riwayat di atas menunjukkan bahwa posisi makmum kalau satu orang bersama imam maka posisinya di sebelah kanan imam. Bidalilil idaroh, dengan dalil dipindahkannya tadi, diputar tuh itu. Ya, Ibnu Abbas dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kanan. Idlau kana liyasaru mauqifan lahu, seandainya diperbolehkan posisinya di sebelah kiri pasti diantep sama Nabi, kan begitu. Tapi oleh Nabi dipindah. Wa ila hadza dzahabal jamahir, inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, gitu ya. Jadi kalau sholat berjamaah, imam kemudian makmumnya laki-laki satu orang, maka makmum di sebelah kanan, ya. Sebelah kanannya itu sejajar atau agak mundur sedikit? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sejajar atau agak mundur sedikit? Ya. Nah, kita coba lihat. Wa mithluhu fil Muwatta, ya. Di dalam kitab Al-Muwatta an Umar min hadis Ibnu Mas'ud, dari Umar dari hadis Ibnu Mas'ud, annahu sofa ma'ahu, bahwasanya ia membuat saf bersamanya, faqarrabahu hatta ja'alahu hidha'ahu an yaminihi. Jadi ketika Umar, ya, an Umar dari hadis Ibnu Mas'ud, jadi Umar dengan Ibnu Mas'ud itu ketika sholat berdua ternyata faqarrabahu, merapatkannya, hatta ja'alahu hidha'ahu an yaminihi, sehingga posisinya itu sejajar. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini dalam kitab Subul Salam, ya, bahwa dua sahabat Nabi ini sholat berdua, ya, sholat berdua, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Nah, posisi makmum itu ternyata hidha'ahu an yaminihi, ya, sejajar di sebelah kanannya. Jadi kalau berdua sebetulnya nggak perlu mundur sedikit, ya, sejajar saja, ya. Nah, dalam kitab Nailul Autor, ya, dalam kitab Nailul Autor ada redaksi begini: wa an ba'di ashabi Syafi'i, sebagian pengikut Syafi'i, yustahabbu an yakifal ma'mumu dunahu qalilan, menganjurkan supaya makmum berdiri di belakang imam sedikit. Nah, ini berarti kalau pengikut, ya, pengikut Asy-Syafi'i, dan ini pun dijelaskan sebagian Bapak Ibu, tidak seluruh, ya, tidak seluruh pengikut Asy-Syafi'i, ya. Sebagian pengikut Syafi'i yustahabbu an yakifal ma'mumu dunahu qalilan, ya, dianjurkan agar makmum itu berdiri di belakang imam sedikit. Tapi kata komentar Imam An-Nawawi dalam kitab bukan An-Nawawi, Asy-Syaukani, ya, komentar Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor beliau mengatakan walaisa alaihi
fima a'lamu dalilun, namun hal itu saya belum menemukan dalilnya. Itu komentar Asy-Syaukani ya, ketika ada yang menyatakan itu mesti mundur sedikit ya. Ini kata para imam ya, termasuk diantaranya dari Imam Asy-Syaukani ya. Nah, jadi posisi seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi imam, kemudian makmum ya, bukan MK ya, jadi ML harusnya. Kenapa MK ya? ML, jadi makmumnya laki-laki itu sejajar dengan imam ya. Kemudian ini saya lanjutkan penjelasannya. Saya temukan dalam kitab Al-Um ya, kitab Al-Um yaitu kitabnya Imam Asy-Syafi'i, jilid 1 halaman 196. Qala Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i berkata, wa idza amma rajulan wahidan aqamal imamul ma'muma an yaminihi wa idza amma khunfa mushkilan awim ra'atan qama kullu wahidin minhuma khalfahu la bihidaihi ya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan idza amar rajulan wahidan, apabila seorang laki-laki mengimami laki-laki ya. Jadi aqamal imamu al ma'muma an yaminihi, maka hendaklah imam menempatkan makmum di sebelah kanannya ya, di sebelah kanannya. Wa idza amma khunsa muskilan, nah ini ternyata memang waria sudah ada pada masa itu ya. Jadi khunsa itu kan perempuan, muskil tuh ya perempuan beda gitu ya. Jadi muskil ya, jadi waria lah gitu ya. Ya, jadi waria. Jadi apabila mengimami waria atau seorang wanita, qoma kullu wahidin minhuma khalfahu la bihidaihi ya. Jadi posisinya di belakang, tidak sejajar ya. Jadi kalau imam laki-laki, kemudian makmumnya perempuan ya, makmumnya perempuan, itu posisinya enggak begini Bapak Ibu sekalian. Ada ini mah istri saya, meskipun istri ya, tapi posisinya berada di belakang ya. Imam kemudian makmumnya di belakang. Nah, jadi kata Imam Asy-Syafi'i itu kalau berdua laki-laki, imamnya laki-laki kemudian makmumnya laki-laki, itu makmum posisinya di sebelah kanan ya. Gitu. Nah, ini penjelasan kalau terkait dengan posisi makmum kalau dalam dua orang ya. Kemudian saya lanjutkan dulu. Posisi imam, satu orang makmum laki-laki dan makmum wanita. Nah, bagaimana kalau makmumnya satu orang laki-laki, satu orang perempuan? Nah, ini hadisnya dari ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. An Musa bin Anasin yuhaditsu an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu wa mra'atan minhum faja'alahu an yaminihi wal mar'ata khalfa dzalika ya. Dari Musa bin Anas dia menceritakan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengimaminya dan seorang wanita dari mereka, maka beliau menjadikan Anas di sebelah kanannya dan wanita tersebut di belakang mereka. Jadi begini, imam ya, makmum sebelah kanan sejajar, kemudian wanita di belakang ya, wanita di belakang, jangan dicampur ya, di belakang laki perempuan sehingga orang-orang apa ya, pernah lihat videonya ya, idenya Aminah Wadud ya. Aminah Wadud itu menjelaskan bahwa posisi berjamaah itu tidak mesti laki-laki di depan, perempuan di belakang, nggak mesti begitu, campur gitu nanaon. Itu ada tuh ya, bahkan ada bukunya, saya bahkan pernah lihat videonya gitu ya. Bahkan perempuan sholat tidak pakai jilbab, campur ya, campur antara jadi laki-laki perempuan campur, laki-laki perempuannya nggak pakai jilbab. Imamnya siapa? Imamnya perempuan
Dalam rangka apa? Kesetaraan. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah di Al Muslimah tidak ada ya pengikut Aminah Wadud. Ya, gitu. Bahkan itu ya, jadi imamnya perempuan, kemudian campur dalam berjamaah itu laki-laki perempuan, perempuannya tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat gitu. Ya. Bayangkan begitu ya. Imamnya perempuan, pakainya baju pendek gitu. Ya. Salat nama benar ya. Kemudian bagaimana kalau imam kemudian 2 orang makmum laki-laki dan 1 orang makmum perempuan. Nah, ini posisinya seperti ini Bapak Ibu ya, imam di depan, di tengah ya. Jadi imam itu selalu posisi di tengah gitu. Kemudian makmum laki-laki yang berdua di belakang, jadi tidak di sebelah kanan. Jadi nggak di sebelah kanan, tapi di belakang gitu, tepat di belakang imam. Nah kemudian makmum perempuan di belakang. Ini hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari. An Anasi bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Shalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummi Sulaim faqumtu wa yatimun khalfahu wa Ummu Sulaim khalfana. Ya, jadi Nabi SAW pernah melaksanakan sholat di rumah Ummu Sulaim, maka aku, ini kata Anas bin Malik, aku dan anak yatim ikut di belakang beliau, sedangkan Ummu Sulaim di belakang, ya, gitu. Di belakang. Jadi imam, kemudian makmum laki-laki, ya, kemudian makmum perempuan. Ya. Nah, dalam pengaturan shaf Bapak Ibu sekalian, ya, dalam pengaturan shaf itu dahulukan orang yang dewasa kemudian anak-anak. Gitu. Walaupun memang ini hadisnya ketika saya cek hadisnya ini dhaif. Ya, artinya nanti tidak ada masalah sebetulnya ketika boleh anak kecil misalkan shafnya di depan boleh saja. Karena gini, kenapa ketika sholat seringkali anak-anak itu ribut misalkan? Ya, anak-anak itu ribut karena mereka berkumpul, ya, ngariung dengan kawan-kawannya sehingga terjadi ribut. Coba kalau Jumatan, ketika seorang ayah dia bersama anaknya di samping ayahnya misalkan, ya, ini untuk meminimalisir keributan anak-anak harusnya begitu, ya. Dan tentang kewajiban atau keharusan bahwa dewasa harus di depan dulu, ya, kemudian anak-anak di belakang, itu memang kalau secara riwayat saya temukan hadisnya ada, tapi hadis ini ada kelemahan, ya, hadisnya dhaif, ya, sehingga tidak menjadi harus seperti itu gitu, ya, bukan keharusan begitu, ya. Artinya tidak ada masalah ketika anak kecil misalkan karena bersama ayahnya kemudian posisi dia di sebelah kanan ayahnya di saf yang pertama, itu nggak ada masalah, ya. Tidak menjadikan kemudian saf dalam berjamaahnya menjadi safnya terputus karena ada anak kecil, itu tidak begitu, ya. Terakhir lah ya, sampai ya. Kalau kita sholat berjamaah maka tidak boleh sholat seorang diri di belakang imam, ya. Jadi tidak boleh sholat seorang diri di belakang imam. Ini saya baca hadisnya. An Abdullah bin Badrin, dari Abdullah bin Badr. Hadatsani Abdurrahman bin Ali bin Syaiban, dari ayahnya Ali bin Syaiban. Wa kana minal wafdi qala, ya, kharajna hatta qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berangkat hingga akhirnya sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'nahu, kami berbaiat kepada beliau, wa shallaina khalfahu, dan kami salat di belakang beliau. Tsumma shallaina wara'ahu salatan ukhra, ya, kemudian kami dan selesai sholat beliau melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf, ya. Langsung ujungnya saja, qala istakbil,
salataka la salata lilladzi khalfas sofi. Ya. Jadi Nabi melihat ada orang yang jadi Nabi sudah selesai ya. Nabi sudah selesai sholatnya, kemudian Nabi melihat ada orang yang sholatnya sendirian di belakang sof. Apa kata Nabi? Ya, ulangilah sholatmu, istakbil sholataka. Ya, la sholata lilladzi khalfas sofi. Sebab tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 993. Ya, gitu. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kalau kita misalkan telat ya, kemudian saf itu sudah penuh, ya, kalau kondisi normal, ya, kalau kondisi sekarang ada safnya juga, ya, ada jarak gitu ya. Nah, jadi itu kalau saf yang pertama sudah penuh, ketika kita membuat saf yang kedua, itu kita kita tidak boleh sholat sendirian di belakang saf. Ya, caranya dua. Satu, apakah kita narik saf yang di depan? Ya, bahasa hadisnya narik. Ya, kalau kita kan seringkali menerjemah Noel, ya, toel kan gitu. Nah, yang di depan supaya ke belakang. Ya. Atau cara yang kedua, kita nunggu. Ya, kita nunggu ada orang yang datang sholat menemani kita, gitu. Jadi nunggu yang lain. Misalkan kalau ada kita masbuk nih, kita telat. Ini sudah sholat begitu kan, jamaah sudah dilaksanakan. Kita tahu ada yang lagi wudhu. Nah, kita bisa nunggu dulu. Ya, kita nunggu, kemudian kita sholat barengan dengan orang itu. Atau kalau misalkan memang tidak ada orang, kita tarik. Ya, kita tarik orang supaya kita tidak sendirian sholatnya di belakang saf. Ya. Ini aturan main yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan sholat berjamaah. Ya, jadi kita sudah baca riwayatnya. Jadi kalau misalkan kita telat begitu ya, kita sendirian, kita tarik. Ya, kita tarik. Ya. Kalau misalkan ya mau kita toel juga boleh, silahkan ya, toel. Kumaha lamun di depanna teu ngartieun. Ya. Jadi dia toel tapi teu mundur-mundur, bingung. Ya. Mungkin dengan mundurnya dia berarti ada saf yang kosong gitu. Ada yang kosong Pak. Jadi kan di tarik satu berarti ada kosong nih. Gimana Pak? Ya, jadi seharusnya kalau misalkan yang ini mundur, yang sampingnya bergeser gitu, sehingga nanti yang kosongnya di ujung, ya, yang kosong di ujung. Gitu. Jadi ini, ya, jadi Nabi SAW menganjurkan begitu dalam tata cara kita melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi masya Allah ini perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara yang terjadi di keseharian kita dan sudah dijelaskan oleh Nabi SAW kalau kita mau menggali riwayat-riwayatnya ternyata ya. Itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ya, karena sudah 1 jam ya, bisa terlalu lama ya, saya kira cukupkan dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan masih membahas bab sholat, dan insya Allah nanti kita bahas juga tadi pertanyaan dari Pak Ayub terkait dengan bolehkah membikin halaqah, ataukah ada riwayat yang melarang Nabi melarang membikin halaqah sebelum pelaksanaan Jumat, termasuk pemahaman dari halaqah itu bolehkah pengumuman begitu ya sebelum Jumat. Nah sebetulnya nanti itu kita akan bahas di bab sholat Jumat ya. Tapi kalau memang diperlukan nanti kita bahas di bulan yang akan datang ya. Allah a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Baik, sebenarnya kalau buka pertanyaan mungkin masih akan ada nih Ustaz. Apakah akan buka pertanyaan sekarang atau dibawa ke forum Sekarang aja. sekarang? Oke, contohnya gini, saya menanyakan ke Ustaz. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, bagaimana caranya untuk mensosialisasikan seperti keterangan yang paling terakhir tadi itu, orang ketinggal
di belakang sendirian. Kalau di toelnya pada umumnya orang belum paham nih bahwa maksudnya ini gitu ya, atau tidak biasa terpraktekkan ya seperti itu. Yang kedua, kalau saya pernah beberapa kali, mungkin dalam 10 kali sholat berdua, yang mau betul-betul sejajar itu mungkin 1 kali cuma. Yang lainnya itu orangnya akan ngambil ke belakang sedikit. Kalau saya mundur lagi, dia mundur lagi. Gitu. Begitu saya jelaskan, di awal sholat dia masih lurus, tapi di rakaat kedua dia mundur lagi. Gitu. Jadi itu sosialisasi lagi gitu, 2 hal. Ya. Pertama, ya alhamdulillah dengan kajian seperti ini itu sebagai salah satu sarana untuk kita sosialisasi, ya, gitu. Terkait nanti ketika sudah mendengar mau mengikut atau tidak itu mangga silahkan, ya. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan nanti pengurus DKM apa pengurus dakwah misalkannya apa bikin misalkan selebaran dipajang di mading terkait dengan hadis ini. Jadi di print hadisnya, terjemahnya, kemudian nanti mungkin orang bisa jadi karena mungkin kenapa beliau melaksanakan seperti itu karena mungkin tidak tahu ada riwayat hadis tersebut, mungkin belum baca hadisnya, ya. Gitu. Karena kalau kaitan dengan bab sendirian ya, sendirian sholat di belakang saf ini semua imam sepakat tidak boleh, gitu kan, tidak boleh. Nah saya sampai saat ini saya belum menemukan ada pendapat imam yang membolehkan sholat sendirian di belakang, itu saya belum menemukan. Ya, artinya semuanya sepakat bahwa tidak boleh gitu. Nah kalau misalkan tadi pertanyaan yang kedua terkait ketika berjamaah 2, ya makmumnya seringkali pengen mundur sedikit. Nah tanpa mengurangi rasa hormat saya, mungkin tadi disampaikan bahwa wa ba'du ashabus Syafi'i, sebagian pengikut Syafi'i memahaminya seperti itu. Jadi di situ bagaimana sikap kita ya, kalau kita inginnya sejajar gitu ya, tapi ternyata beliau karena mungkin pengikut Syafi'i kemudian ingin mundur sedikit gitu, ya kita hargai saja ya. Karena kalaupun kita kejar-kejaran terus ya, karena pernah terjadi Pak itu sampai belakang masjid itu, pernah itu guru saya ya, beliau begitu, beliau mundur lagi terus mundur sampai ujung akhirnya kan bingung soalnya. Sudah nggak apa-apa, kita hargai saja, mungkin memang beliau pemahamannya seperti itu ya, sudah kita ikuti saja. Ada dari bapak-bapak? Ustaz tadi itu kan kriteria imam berdasarkan hadis mungkin ya. Nah yang ingin saya tanyakan, imam masjid ada pendapat kalau seorang jadi imam itu harus memperhatikan makmum Pak. Jadi kadang atau sebagian besar sholat berjamaah itu suratnya panjang-panjang. Padahal makmum mungkin banyak keperluan lain, sehingga ada waduh kalau nggak sholat ini nanti nggak keburu. Kalau pas sholat ini bagian masjid urusan ini nggak keburu kayak gitu itu jadwal penerbangan atau apalah macam-macam. Nah apakah betul bahwa kalau mau panjang itu sholat sendiri aja, bukan sholat berjamaah? Itu yang ini. Terima kasih. Ya, betul. Itu ada hadis dari Nabi SAW ya, bahwa redaksinya itu siapa yang mengimami sholat falyukhafif, maka hendaklah dia ringankan, ya, maka hendaklah dia ringankan, karena bisa jadi di makmum itu ada yang sedang sakit, ada yang punya keperluan, kan gitu ya. Memang anjurannya begitu ya. Makanya ketika saya menjadi imam itu saya sering nanya kondisi di masjid itu, karena kondisi falyukhafif, ringankan itu beragam Pak ya. Contoh begini, di zaman Nabi yang namanya ringan itu kalau baca Ar-Rahman itu ringan ya, pendek ya. Kemudian baca Qaf itu termasuk surat-surat pendek. Ini Nabi baca ketika sholat Isya, gitu ya. Nah,
ketika sholat subuh, Nabi baca surat-surat yang panjang. Bayangkan saja, yang pendeknya saja Ar-Rahman, gimana kalau yang subuh? Kan gitu. Nah, artinya kondisional ya. Makanya saya tanya, Pak Ayub, kalau kebiasaan di Al-Muslim gimana? Kalau di Al-Muslim insya Allah ukurannya surat sajdah katanya. Oh begitu, surat sajdah. Ya, itu di hari Jumat ya. Di hari Jumat suratnya surat sajdah begitu kan? Apa? Betul ya? Sajdah. Sajdah sama Al-Insan di hari Jumat. Berarti kan standarnya kalau di sini subuhnya sudah panjang begitu ya. Gitu. Nah, ya memang kalau imam itu harus mengkondisikan ya. Saya kalau di daerah dekat rumah itu biasanya satu surat saya bagi 2 rakaat gitu. Ya. Surat sof itu 2 rakaat. Karena kalau satu surat, misalkan surat sof 1 rakaat kepanjangan. Kepanjangan. Nah, bahkan mungkin kebiasaan imam yang lain kalau sholat subuh itu bacanya ada yang al-zalzalah, ada yang an-nas gitu. Nah, tapi saya lagi melatih ya, saya lagi melatih jamaah supaya sedikit-sedikit ada peningkatan khusus di waktu subuh. Ya, kalau maghrib isya saya pun standar gitu ya, al-zalzalah, atin, al-quraish begitu. Tapi kalau subuh itu biasanya saya agak panjang biar jamaah terbiasa. Karena memang tugas kita adalah bagaimana membiasakan di sebuah tempat. Ya. Sehingga nanti tadi ringankan itu relatif. Di zaman Nabi pernah sahabat Muaz bin Jabal diprotes oleh sahabat yang lain karena ketika sholat isya itu membaca surat Al-Baqarah full 1 surat. Diprotes. Kepanjangan gitu ya, karena bisa jadi gitu kan di wilayah tersebut Muaz lupa begitu ya bahwa posisinya ya, posisi ketika beliau jadi imam itu bukan di tempat yang beliau rutin melaksanakan sholat yang sudah terbiasa. Jadi betul Pak, itu ada riwayatnya agar imam memperhatikan kondisi makmumnya gitu ya. Nah, makanya saya tanya gitu kan, di sini pengurus bagaimana kebiasaan di sini ya. Tadi ketika saya sholat kepanjangan nggak? Cukup. Mungkin nggak apa-apa, cuma 2 rakaat Pak. Ini maghrib bisa, kadang-kadang kalau kepanjangan itu yang ya. Nah, berarti itu makanya itu tadi, jadi seorang imam itu dia mesti kalau misalkan dia menjadi imam di sebuah tempat itu dia mesti melihat kondisi mesti bertanya kepada pengurus di sana ya, mesti melihat kebiasaan di situ karena relatif Pak ya, panjang dan pendek relatif gitu ya. Itu tadi saya sampaikan kalau di sini mungkin surat As-Saff 1 surat 1 rakaat, di tempat saya belum bisa ya, di tempat saya belum bisa karena 1 surat, bahkan kadangkala surat As-Saff itu ya sudah dipotong menjadi 2 rakaat, itu pun nggak sampai tuntas. Karena begitu. Karena kesanggupannya baru sampai seperti itu. Kan jadi melihat kondisi, ya. Di daerah Kiara Condong itu pernah sholat tarawih, ya. Kebiasaannya mungkin dari jam 7:30 sholat tarawih, jam 8:05 sudah selesai. Ada satu imam beliau sholat tarawih karena mungkin hafalannya banyak, 1 rakaat 1 surat ya, bacanya juz 29. Jadi beres rakaat yang terakhir itu baca surat Al-Mursalat, berarti 1 juz ya, baru beres jam 9. Besoknya ibu-ibu datang ke pengurus DKM, tolong dijadwal deui. Ya, kenapa? Beliau tidak mengkondisikan kebiasaan di sana gitu ya. Tapi ketika saya ngisi di Masjid Antapani, di situ pengurusnya bilang, Ustadz, kami membiasakan kalau tarawih 1 juz. Oh begitu, ya sudah 1 juz kan begitu. Ya, jadi melihat kondisi masing-masing wilayah. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada silakan tanya. Imam dan jamaah kalau sama perempuan itu bagaimana? Apa Pak? Bisa diulang? Untuk sholat jamaah yang makmum dan imamnya sama-sama perempuan. Oh. Terus posisinya gimana? Yang kedua mungkin kaitan dengan istilah imam. Apabila ada beberapa jamaah yang datang belakangan waktu ikut sholat, yang sholat utamanya selesai, itu apakah ada imam baru yang terus meneruskan sholatnya? Iya.
Baik. Terkait dengan posisi kalau imamnya perempuan dan makmumnya perempuan. Ya. Perempuan boleh jadi imam Bapak Ibu? Boleh kalau makmumnya perempuan. Ya. Jadi sampai saat ini saya belum menemukan ada kekhususan untuk perempuan. Jadi artinya posisi kalau imam perempuan, makmum perempuan sama seperti laki-laki. Ya. Jadi kalau imam laki-laki, makmum laki-laki posisinya sejajar, begitu juga sama dengan perempuan. Ya, jadi sejajar. Makmum di sebelah kanan. Kemudian terkait dengan bagaimana estafet imam. Ya. Terkait dengan estafet imam, ini bahasanya panjang Bapak Ibu. Kalau saya jawab sekarang takut nanti tidak tuntas, dalam arti Bapak Ibu salah memahami begitu. Ya, makanya nanti kita akan bahas khusus supaya saya sampaikan nih riwayat-riwayatnya sehingga melahirkan pemahamannya begini begitu. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus mengenai bab estafet imam. Ya.